Sekali lagi Mister ucapkan halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8B. Apakah kalian bisa mendengar suara Mister? Baik, terima kasih Meli, Keisha, Rania. Mister berharap anak-anak yang lainnya bisa mendengar suara Mister dengan baik tentunya. Terima kasih Daniel, Kenatan, ada Kevel juga. Ya baik, terima kasih buat antusias kalian, semangat kalian. Meskipun kemarin kita mengikuti proses kegiatan TD Live, tetapi pada kesempatan pagi hari ini kalian tetap semangat untuk dapat masuk proses pembelajaran kita di hari Kamis. Oke, sebelum kita masuk dalam proses aktivitas kita di hari Kamis berkaitan dengan belajar mengajar, sebelum itu mari anak-anak kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian, ujilah aku Tuhan. Bagi anak-anak yang tahu pujian ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita langsung saja. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang baru, itu semua karena anugerahmu saja Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan, Engkau penuhi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, menjadi penuntun, menjadi pelita dalam kehidupan kami, supaya langkah hidup kami semakin hari semakin bijaksana, semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, berikanlah setiap kami telinga seperti seorang murid, hati yang seperti seorang hamba yang memiliki ketaatan, patuh terhadap otoritas-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, ya renungan firman Tuhan kita ada di Roma 15 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Roma 15 ayatnya yang keempat. Jika kalian sudah menemukan ayat tersebut, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul agar kita mengerti. Ya, diceritakan di sini saya senang mengunjungi museum seperti Galeri Nasional di London dan Galeri Negara Tretyakov di Moskow. Ya. Meskipun sebagian besar karya seni di dalamnya sangat mengagumkan, ada juga di antaranya yang membingungkan saya. Saya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti percikan warna yang serampangan di atas kanvas dan menyadari bahwa saya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang saya lihat. Meskipun pelukisnya adalah ahli di bidangnya. Kadang-kadang kita merasakan hal yang sama dengan kitab suci. Kita bertanya-tanya, mungkinkah saya bisa mengerti isi dari kitab suci? Dari mana saya harus memulai? Barangkali nasihat Rasul Paulus dapat membantu kita. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Allah telah memberikan kitab suci kepada kita untuk mengajar dan untuk menguatkan kita. Dia juga telah mengutus Roh Kudus untuk membantu kita mengerti maksud-maksudnya. Yesus berkata bahwa Dia mengutus Roh kebenaran untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk dapat mengingatkan langkah hidup kita ketika kita sudah mulai coba-coba melanggar perintah Tuhan. Ya, Roh Kudus bicara dalam hati kita. Ya, mengapa kita punya perasaan kadang
Setelah melakukan setelah melakukan tindakan yang salah, pasti ada rasa cemas, rasa was-was, takut. Nah, itu Roh Kudus bekerja, ya, mengingatkan, menegur bahwa perbuatan yang sudah kita lakukan itu salah. Ya. Tapi seharusnya kita peka dari awal, jangan sampai kita mengambil tindakan yang salah. Ya. Karena Roh Kudus selalu membimbing, membantu langkah hidup kita. Ya. Selanjutnya, Paulus menegaskan hal ini di 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat membaca Alkitab dengan penuh keyakinan. Karena kita mengetahui bahwa melalui lembaran-lembaran Alkitab, Allah menginginkan kita untuk mengenal Dia dan jalan-jalannya. Itu. Ya. Karena bimbingan Roh Kudus, kita dapat mengerti, kita dapat memahami. Ya, tanpa bantuan Roh Kudus, tanpa bimbingan Roh Kudus, kita kehilangan arah semua. Ya, oleh sebab itu Roh Kudus itu sebagai kompas dalam hidup kita. Ya, yang menentukan, yang mengarahkan kemana seharusnya kita melangkah. Ya, jangan sampai kita tidak tahu arah, jadi asal melangkah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, ya, oleh darah yang mahal, ayo kita belajar peka terhadap suara Roh Kudus. Ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ayo kita lakukan. Ya, tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul agar kita mengerti, kita bisa menarik kesimpulan di dalamnya bahwa bacalah Alkitab untuk mengenal sang penulisnya. Ya. Kalau tadi masuk dalam museum lukisan, belajar mengenal lukisannya sehingga kita tahu siapa pelukisnya. Kalau kita setiap pagi membaca renungan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap pagi, dari situ kita mengenal siapa penulisnya. Ya, siapa Allah yang kita sembah, Allah yang kita baca setiap hari. Ya. Dari situ kita belajar siapa figur kita. Mari anak-anak Tunas Daud, anak-anak kelas 8B, kita belajar hari demi hari, semakin peka, semakin taat pada Tuhan, memiliki rasa takut, roh yang takut akan Tuhan. Ya, biarlah Roh Kudus selalu menuntun, membimbing langkah hidup kita, supaya hidup kita hari demi hari semakin bijaksana, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari anak-anak lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Benar Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami ingin mengerti Tuhan. Kami ingin mengenal jauh lebih dalam lagi siapa Allah yang kami sembah. Kami tidak ingin hanya mampu menyebutkan Allah kami, Tuhan kami. Tetapi kami ingin memiliki hubungan yang intim, hubungan yang lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengerti, untuk dapat menyelami isi hati-Mu. Agar kami semakin hari semakin bijaksana di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, firman-Mu begitu luar biasa mengingatkan kami, menegur langkah hidup kami. Oleh sebab itu kami berterima kasih memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, setiap kami akan melaksanakan proses pembelajaran, tugas dan tanggung jawab kami. Oleh sebab itu, Engkau urapi setiap anak di tempat ini Tuhan, khususnya anak-anak kelas 8B. Biarlah kecerdasan, kepintaran, akhlak, karakter, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia, karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Pancasilais nyata hidup dalam setiap hati dan jiwa
anak-anak-Mu tempat ini. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Engkau urapi juga Tuhan, Bapak Ibu guru tempat ini, kami sadar Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru tidaklah mudah. Oleh sebab itu, kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah perkataan dan tingkah laku kami menggambarkan, mencerminkan karakter Kristus. Pakai hidup kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami kami rindu menjadi alat-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, dari pagi hingga siang nanti dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari anak-anak kelas 8B silahkan yang kameranya tidak mengalami kendala, bisa dibuka kameranya. Mister ingin melihat anak-anak Mister kelas 8B pada pagi hari ini. Silahkan. Iya, halo Daniel. Ya, ada Fabio. Ada siapa lagi? Ada Kenatan dan Keisha. Halo. Ada David Stanley, tetap smart ya. Nah, ini pemimpin kita di kelas ini. Ya, baik. Mister berharap anak-anak yang lainnya yang tidak bisa menyalakan kamera, nantinya ketika direspon, diberikan pertanyaan, ya, ada interaksi dalam proses pembelajaran, Mister tekankan sekali lagi, tolong direspon dengan baik setiap instruksi dari Bapak Ibu guru kalian ketika mengajar kalian di tempat ini, ya. Jadi tolong direspon dengan baik. Jika ada kendala, mohon menginformasikan. Ada kendala ataupun kalian ingin izin ke toilet, tolong sampaikan dengan baik dan sopan. Ya, saya percaya anak-anak Tunas Daud, anak-anak kelas 8B mampu mencerminkan karakter-karakter Kristus, karakter-karakter seorang pemimpin yang berani punya sikap, berani punya tanggung jawab. Ya, baik. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Kita hari ini ya Mister minta Daniel pimpin kita dalam doa, bisa? Teman-teman mereka berdoa. Ya Bapak, hari ini kami akan baca Tuhan, tolong bantu Mr. Arif agar Mr. dapat mengajar kami dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, tolong bantu kami agar kami dapat memahami apa yang Mr. Arif katakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, Mister tanya dulu karena hari Senin itu kan ya menggantikan Mister adalah Miss Alice ya. Jadi karena Mister tidak bisa hadir karena suatu kan ada kendala tertentu gitu ya. Nah, Miss Alice sudah memberikan kalian tugas untuk mengerjakan LKS ya, uji kompetisi 3, sudah? Kalau sudah tolong kasih tanda jempol. Di halaman 33 itu sudah? Oke, sudah Mister. Oke, nah ini apakah sudah dibahas atau sampai nomor berapa sudah dibahas sama Miss Alice? Atau belum dibahas? Oke, belum dibahas. Berarti sama sekali belum ya? Oke, berarti sekarang kita langsung membahas saja. Oke, nomor 1, Mister minta Kenatan, nomor 2 Kevel, nomor 3 Katson Sanusi. Oke, silakan kirim jawabannya ke Mister. 1 Kenatan, 2 Kevel, 3 Katson Sanusi. Oke, silakan. LKS halaman 33 sampai 35 kita akan bahas. Kenatan? Oke, oh ini Katson nih. Oke, Nathan. Oke, kita mulai. Nomor 1, potensi kekayaan laut Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.
Peran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan potensi tersebut adalah, bisa ulang, potensi kekayaan laut Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Peran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan potensi tersebut adalah A. Menjaga kelestarian dengan tidak mencemari perairan laut. Oke, sudah benar ya, nomor 1 tuh A jawabannya. Berikutnya nomor 2. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian chat Mister gitu ya. Atau kalian aktifkan audio kalian. Mister, kenapa misalnya kayak tadi Mister jawab nomor 1 itu A, kenapa misalnya enggak D atau C dan seterusnya gitu ya. Oke, nomor 2. Selain ditunjukkan untuk menarik minat wisatawan dalam negeri, pariwisata bahari Kepulauan Raja Ampat juga dapat menarik wisatawan asing. Dampak positif kunjungan wisatawan asing ke Indonesia ditunjukkan dengan, nah ini yang paling tepat adalah D, meningkatkan devisa negara. Ya, nomor 2D. Oke, nomor 3 sudah ada. Negara Indonesia terdiri atas kepulauan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Langkah strategis untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia adalah gitu ya. Nah, ini antara gimana ya? A, B, C, D gitu ya. Ada kemungkinan benar gitu ya. Tapi yang paling tepat, yang paling paling dapat cepat dilakukan ya. Paling cepat dapat dilakukan adalah yang B, membangun dermaga di dekat pelabuhan. Gitu ya. Oke, jadi kalau daerah pelabuhan itu ya jadi dermaganya itu tempatnya bersendernya kapalnya itu lebih diperbanyak. Nah, itu yang paling cepat jika langkah yang paling cepat jika ingin menghubungkan antar pulau gitu ya. Nah, kalau membuka aksesibilitas antar pulau itu sebenarnya bisa, misalnya A itu sebenarnya bisa. Oke, tapi ini memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan yang B, karena apa? Misalnya akses itu misalnya jalan tol yang menghubungkan antar pulau, pembangunan jalan tol. Nah, itu kan tentu lebih lama daripada yang B. Yang C, memperbanyak kapal untuk para nelayan, itu sebenarnya bisa, tetapi lebih tepat yang B, karena apa? Kalau dia kapalnya banyak tapi tidak bisa bersandar atau tidak bisa menepi ke pelabuhannya karena dermaganya kurang, ya nggak bisa juga gitu ya. Nah, yang D, membangun galangan kapal di lokasi strategis. Nah, ini tentu lebih memerlukan waktu yang lama dibandingkan yang B. Kalau yang B ini sudah pelabuhannya sudah strategis, sekarang kita menambah dermaganya gitu maksudnya. Ya, jadi nomor 3 yang paling tepat itu B. Oke. Jadi 1A, 2D, 3B. Oke. Nomor 4 Graciela. Nomor 5 Carmen, nomor 6 David Stanley. Silakan. 4 Graciela, nomor 5 Carmen, nomor 6 David Stanley. Oke. Nah, Graciela sudah. Pemerintah hendaknya mampu melakukan pengembangan terhadap potensi kemaritiman di Indonesia. Kondisi kemaritiman yang potensial seharusnya dapat dioptimalkan dengan baik karena dari A sampai D yang paling tepat itu adalah D. Ya, sektor maritim adalah penyumbang terbesar pendapatan nasional. Oke, karena kalau kemungkinan kamu jawab banyak yang C gitu ya. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Nah, itu enggak salah, tidak 100% salah gitu ya. Tapi lebih tepat adalah yang D, karena sektor maritim adalah penyumbang terbesar pendapatan nasional. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah kondisi kemaritiman yang potensial seharusnya dapat dioptimalkan. Jadi pengembangan terhadap potensi kemaritiman. Jadi kenapa kita harus mengembangkan?
ya mengembangkan kemaritiman tersebut gitu. Kondisi kemaritiman tersebut. Ya, karena sektor maritim ini adalah penyumbang terbesar pendapatan nasional kita. Kenapa dia bisa sektor terbesar? Nah, itu baru C. Karena wilayah Indonesia sebagian besar berupa perairan. Dari pulau-pulau, nah seperti itu. Ya, jadi nomor 4 yang paling tepat adalah D. Oke, nomor 5. Carmen mana nih? Nomor 5, men. Carmen, nomor 5. Enam, David Stanley sudah. Oke, 7 Sharon, 8 Evelyn, 9 Samuel Axelino. 7 Sharon, 8 Evelyn, 9 Samuel Axelino. Oke, kita mulai nomor 5. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang melimpah. Melimpahnya potensi laut dapat dilakukan secara optimal dengan nah ini C, memanfaatkan sumber daya laut secara bijak. Ya, menggunakan senyawa kimia tidak bisa, menghindari mengonsumsi hasil laut ini juga tidak, meningkatkan kegiatan eksploitasi sumber daya laut ini tidak, gitu ya. Paling tepat adalah yang C, memanfaatkan sumber daya laut secara bijak. Itu nomor 5. Oke. Nomor 6. Contoh kegiatan ekonomi maritim ditunjukkan oleh angka. Nah, nomor 6 ini yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Jadi PT PAL Indonesia memproduksi kapal perang dan kapal niaga di Indonesia. KM Dharma Ferry melayani penyeberangan dari Pulau Jawa hingga Kalimantan. PT Pelabuhan Indonesia mengatur masuk dan keluarnya barang di Pelabuhan Indonesia. Nah, ini tepat nih, 2, 3, 4 ini adalah yang paling tepat. Oke. Oke, sekarang lanjut nomor 7. Ayo, nomor 7 Sharon. 8 Evelyn, 9 Samuel. Oke, Samuel sudah. Sharon, Evelyn. Oke, kita lanjut nomor 7. Indonesia mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia untuk menjadi sebuah negara maritim yang kuat. Infrastruktur antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau harus dibangun dan dikembangkan. Untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sektor maritim, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah, nah nomor 7 ini yang paling tepat adalah C, mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 8. Revolusi Industri 4.0 turut mempengaruhi pengembangan sektor maritim. Kondisi tersebut mendorong arah pembangunan ekonomi maritim harus berbasis pada, nah karena ini bicara tentang revolusi industri 4.0, jadi kalau revolusi industri itu identik dengan maksudnya berkaitan erat dengan pengembangan teknologi gitu ya. Jadi nomor 8 ini adalah A, inovasi teknologi.
Ya, nomor 9, beragam jenis tanaman dapat tumbuh subur di Indonesia. Kondisi tersebut memberikan dampak positif yaitu, nah nomor 9 ini jawabannya adalah C, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Ya. Oke, nomor 10 Abigail, nomor 11 Daniel, nomor 12 Ratu. 10 Abigail, 11 Daniel, 12 Ratu. Ayo. Oke, 10 sudah ada jawabannya. Thank you Abigail. 11. Oke, kita mulai. Jadi nomor 10, dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman bagi bidang agrikultur adalah benar. B, itu adalah mempersempit lahan pertanian. Jadi nomor 10 itu B jawabannya, mempersempit lahan pertanian. Nomor 11 Daniel, nomor 11. Nah, oke. Sektor agrikultur Indonesia masih belum memberikan sumbangan terhadap perekonomian. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, pendapat ini diperkuat oleh kenyataan bahwa, gitu ya. Jadi kenapa sektor agrikultur Indonesia itu masih belum bisa memberikan sumbangan terhadap perekonomian? Jika dilihat, nah ini dilihat dari kesejahteraan petani. Jadi kata kuncinya adalah kesejahteraan petani, ya. Nah, kalau kamu jawab misalnya B gitu ya, petani sulit mendapatkan pupuk. Nah, itu bukan bicara tentang kesejahteraan petani, itu bicara tentang kesulitan petani dalam memenuhi kebutuhannya dia, bahan utamanya dia dalam mengelola pertaniannya. Oke. Jadi yang paling tepat dari A sampai D itu adalah A. Masih banyak petani miskin. Kenapa? Karena hal ini berbicara tentang kesejahteraan petani. Jadi tingkat perekonomiannya dia, bisa nggak dia memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Nah, itu contohnya. Jadi nomor 11 ini yang paling tepat adalah A. Masih banyak petani miskin. Ya. Oke, nomor 12, Ratu. 13 nanti Kezia. 14 Rania. 15 Gracielo Moses. Ya, 11 12 kita tunggu Ratu. 13 itu Kezia. Oke,
Setelah itu 14 itu Rania, 15 itu Graciela Moses. Oke. Oke, nomor 12. Pada sektor agrikultur, keberhasilan kegiatan pertanian tidak lepas dari sistem irigasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjamin. Nah, pada sektor agrikultur, keberhasilan kegiatan pertanian tidak lepas dari sistem irigasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjamin, ya. Jadi nomor 12 itu adalah A, ketersediaan air yang cukup. Ya, jadi kalau irigasi itu bicara tentang ketersediaan air. Oke. Nomor 13, nah ini sudah ada jawabannya 13. Faktor penghambat pengembangan agrikultur di Indonesia ditunjukkan oleh pasangan. Nah ini yang menghambat ya, jadi A ada A1, A2, A3, B ada B1, B2, B3. Yang menghambat dari A itu adalah yang A2, terbatasnya modal usaha. Sedangkan untuk yang B2, tingginya alih fungsi lahan. Nah, itu faktor penghambatnya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah A2, B2. A2, B2. Oke. Itu nomor 13, C ya. Oke, nomor 14. Tujuan pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani berdasarkan wacana tersebut adalah, nah ini benar D, menekan biaya produksi kegiatan agrikultur gitu ya, menekan biaya produksi kegiatan agrikultur. Kenapa? Karena kalau kalian baca dari wacananya gitu ya, ada kalimat pemberian pupuk bersubsidi diharapkan mampu mengurangi pengeluaran petani sebagai biaya produksi. Nah, itu kata kuncinya, kalimat kuncinya. Jadi pemberian pupuk subsidi itu untuk membantu petani supaya biaya produksinya lebih rendah. Jadi nomor 14 jawabannya D. Nomor 15, tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian berbanding terbalik dengan potensi yang melimpah. Kondisi tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa gitu ya, tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian berbanding terbalik dengan potensi yang melimpah. Kondisi tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa, nah ini jawabannya adalah C. Banyak petani masih bergelut dengan kemiskinan. Karena ingat ini kita bicara tentang tingkat kesejahteraan. Oke, 15 C. Ya, sudah benar jawabanmu. Temanmu ya. Jadi nomor 13 tadi adalah C, 14 tadi adalah D, nomor 15 adalah C. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 15 ada pertanyaan atau tidak? Ayo silahkan kalau ada pertanyaan bisa. Oke, nah ini ada pertanyaan. Mister, saya bingung. Oke. Mister buka dulu ya, nomor 6. Oke, satu ya. Nomor 6. Nomor 6 dulu, pertanyaan temanmu. Kenapa pilihan yang oke, sorry. Oke, nomor 6. Tadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, temanmu nanya, kenapa nomor 1 dan nomor 5 itu tidak termasuk contoh kegiatan ekonomi maritim ya. Nah, kalau kalian bertanya tentang hal ini berarti kita harus bahas dulu sebenarnya adalah ekonomi maritim itu apa saja. Nah, ekonomi maritim itu
mencakup gitu ya, kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya gitu ya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, itu ada penjelasannya di halaman 24 ya. Nah, memang Mister belum sempat membahas hal ini karena memang Mister minta maaf karena seharusnya Senin Mister bahas. Karena Mister berhalangan, Mister tidak bisa membahas. Mister maunya hari ini tapi informasinya Miss Elis hari Senin kalian belum dibahas soalnya. Nah, makanya Mister bahas dulu. Setelah itu baru Mister akan pertemuan berikutnya akan menyampaikan materinya. Nah, nomor 1 dan nomor 5. Nomor 6, kenapa nomor 1 dan nomor 5 tidak termasuk dalam kegiatan ekonomi maritim Indonesia, gitu, kegiatan ekonomi maritim gitu ya. Karena nomor 1 dan nomor 5 itu tidak termasuk dalam kategori ya kegiatan ekonomi transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Nah, nomor 1 dan nomor 5 ini adalah bisnisnya perikanan. Jadi di luar dari kegiatan ekonomi maritim. Oke. Paham ya? Jadi nomor 6 ini yang bertanya kenapa nomor 1 dan 5 tidak termasuk Mister? Karena memang dia bukan kategori kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnisnya adalah dalam kegiatan ekonomi maritim gitu ya. Jadi yang kayak tadi Mister bilang galangan kapal, transportasi laut, nah itu baru termasuk kategori kegiatan ekonomi maritim. Oke. Mister harap yang bertanya mengerti gitu ya, paham. Oke, ini juga ada pertanyaan Mister, kenapa? Oke, nomor 7 ya. Mister lihat dulu. Oke, nomor 7, Mister akan ulang. Indonesia mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia. Untuk menjadi sebuah negara maritim yang kuat, infrastruktur antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau harus dibangun dan dikembangkan. Untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sektor maritim, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah, nah ini kenapa tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke lautan? Ya kan teman-teman nanya, kenapa enggak D, Mister? Kenapa jawabannya C? Nah, sebenarnya D ini bisa. Tapi ingat, kalau kita dalam menentukan pilihan ganda, oke, yang mana paling mungkin dilakukan dengan cepat. Itu salah satu kunci dalam kita memilih pilihan ganda. Ya, Mister sudah pernah sampaikan berapa kali ke kalian. D, kalau kalian jawab D di uraian, itu bisa benar. Nah, tapi kalau kalian lihat nomor 7 ini, kenapa tadi misalnya bilang C, mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut. Nah, itu pada saat kita menggunakan transportasi laut, berarti pemerintah dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini berhasil membuat pentingnya gitu ya, di masyarakat tuh ada pentingnya bahwa kegunaan dari hubungan antar pulau kah, ya, atau daerah yang berada di satu pulau yang berbeda, gitu ya. Nah itu berarti pemerintah mampu menunjukkan bahwa penting akan hal itu, gitu ya. Jadi jika terhubung antar pulau itu hal yang penting, gitu. Ya karena memang kan makanya di awalnya sebelum kita masuk ke materi ini ada yang namanya perdagangan antar pulau atau antar daerah, ya kan? Nah itu tujuannya adalah supaya terlihat kegunaannya apa. Nah sehingga untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sektor maritim, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah yaitu mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut yang sudah ada sekarang ini sudah disediakan, gitu ya, supaya mereka merasa ada bergunanya sehingga nanti ke depannya pasti akan berkembang. Nah, nomor yang D, jika sudah terpenuhi pasti harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni lah gitu ya, kualitas sumber daya manusianya. Jadi nomor 7 yang lebih tepat itu adalah C. Karena
Oke, ada lagi? Yang tadi bertanya sudah oke ya? Kasih tanda Mister deh kalau sudah oke. Di chat Mister. Oke, sip. Ada lagi yang bertanya yang lain? Nomor 1 sampai nomor 15 terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada, nah Miss Elis minta kalian mengerjakan yang A kan ya. Nah sekarang Mister minta kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit. Tolong kerjakan yang B, setelah itu kita akan bahas. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang belum dapat tadi kesempatan menjawab, berarti ya nanti mereka yang akan coba menjawab gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan dikerjakan dulu yang B 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 B Dika, silakan. Nomor 2 yang B Ethan. Nomor 3 yang B Nishan. Nomor 4 yang B Cornelius Harry. Silakan Mister di chat jawabannya. Nomor 1 itu apa bedanya ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Oke, nomor 1 yang B. Apa perbedaan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan gitu ya. Nah, tadi kalau Mister sudah sempat jelaskan ekonomi maritim itu jadi kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa yang terkait di sana gitu ya. Nah, sedangkan kalau ekonomi kelautan, ya, jadi kegiatan ekonomi yang bisa kita lihat itu di wilayah pesisir laut, pesisir gitu ya, dan laut serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa di lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, bedanya adalah di kegiatan ekonominya, gitu ya. Apa yang dilakukan? Nah, kalau kata tadi ekonomi maritim, ingat kegiatan ekonominya adalah transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, terus pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait dengan hal itu. Kalau ekonomi kelautan, kegiatan ekonominya itu adalah memanfaatkan sumber daya alam, ya, dan jasa-jasa di lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi biasanya wilayahnya tuh ada di pesisir, ya, di lautan juga mungkin ada, tapi lebih banyak adalah di pesisir. Nah, jadi kegiatan ekonominya yang berbeda. Oke, itu beda dari ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Oke, nomor 2, kondisi pelayaran di Indonesia masih belum optimal untuk meningkatkan perekonomian negara. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sektor pelayaran? Nah, kalau bicara tentang sektor pelayaran, kamu harus tahu dulu apa yang menjadi permasalahan gitu ya dari sektor pelayaran kita di Indonesia gitu ya. Nah, yang kayak tadi Mister ambil contoh, ini mungkin banyak jawabannya kalian gitu ya. Terserah kalian melihat dari faktor mana permasalahan dari sektor pelayaran kita. Ya. Nah, misalnya kalau Mister ambil dari
soal yang tadi dermaga gitu ya. Kita kekurangan dermaga. Jadi masih kapal itu untuk berlabuh itu masih menunggu giliran, jadi kurang cepat. Mungkin ada, jadi sektor dari nomor 2 ini kualitas sektor pelayaran yang bisa ditingkatkan misalnya adalah menambah dermaga sehingga kualitas dari waktu ya yang bisa untuk menurunkan dan istilah untuk berlabuh itu lebih cepat gitu ya. Atau bisa kalian lihat dari sumber daya manusianya ya yang mengoperasikannya dan segala macamnya. Nah, itu juga bisa ya. Setelah itu bisa kalian lihat dari ketersediaan armada kapalnya, lebih modern kah dan seterusnya. Nah, itu bisa untuk kalian jawab di nomor 2. Oke. Nah, nomor 3, jelaskan 4 arah tujuan pembangunan bidang kelautan di Indonesia. Nah, ini ada di halaman 25 gitu ya. Nah, Mister akan bacakan pertumbuhan ekonomi nomor yang 1 adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang 2, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, itu semua adalah 4 arah tujuan pembangunan di bidang kelautan Indonesia. Kalau kalian lihat di sana, 1 secara umum, secara mudahnya 1 tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi, 2 adalah kesejahteraan masyarakat, terutamanya adalah pelaku yang berhubungan dengan kemaritiman. Oke, yang ketiga itu adalah kelestarian lingkungannya. Jadi makanya kalau dalam hal ini kalian contohnya lah misalnya tidak boleh berburu ikan sekarang dengan menggunakan racun gitu ya, itu tidak diizinkan. Kalaupun berburu ikan misalnya menggunakan jaring apa saja yang boleh digunakan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Jadi 1 tadi pertumbuhan ekonomi, 2 kesejahteraan masyarakat terutama pelaku yang kemaritiman. Yang ketiga adalah kelestarian lingkungan. Yang keempat ini adalah berhubungan dengan kedaulatan bangsa. Jadi batas kelautan itu harus jelas, ya. Jadi batas lautnya Indonesia sampai mana dan seterusnya. Nah, jadi 4 hal inilah yang menjadi arah tujuan pembangunan bidang kelautan di Indonesia. Nah, nomor 4, kondisi sebagian besar kegiatan pertanian Indonesia saat ini bertumpu pada orang tua yang secara produktif sudah menurun. Sementara itu generasi muda kurang tertarik pada sektor pertanian dan memilih profesi lain. Bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi masalah regenerasi petani? Nah, ini mungkin ada yang punya jawaban yang berbeda dari teman kalian. Mister tunggu nomor 4. Ini Mister pengen tahu nih. Ya karena memang gimana ya? Bukan jarang ya. Temennya ya, Mister pakai angkatannya Mister aja. Temennya Mister yang benar-benar dari Mister ambil angkatan Mister waktu SMA itu ada kurang lebih 9, hampir 500 ya. 500 orang dan dari 500 itu hanya 2 yang Mister lihat yang bergelut di bidang agraria gitu ya. Ya bisa dibilang jadi petani lah. 1 memang benar-benar full menjadi seorang petani. Yang lagi 1 ya petani tapi fokusnya di yang lebih modern lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, yang kalau lagi 1 temannya bisa mengolah lahan, yang lagi 1 ya lebih modern gitu ya. Oke, kenapa? Menurut kalian kenapa? Kenapa? Bagaimana langkahnya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah regenerasi petani ini? Teman kalian sih sudah jawab. Misal pengen tahu yang lain dulu. Atau misal tunjuk aja deh. Fabio, apa yang menurutmu langkahnya apa gitu? Fabio? Bisa chat Mister kalau kamu tidak bisa aktifkan audio. Setelah itu
Mister minta juga Meli mungkin kalau ada pendapat di nomor 4. Silahkan. Atau yang lain, Mister tunggu, Mister kasih waktu kurang lebih 2 menit lah. Ayo yang lain. Ingat loh ya, kalau kamu aktif, kamu akan memperoleh juga ya nilai. Oke, oh udah mulai ada yang nulis. Oke, ya, nah ini temanmu, ya semakin sebagian besar mungkin ya mirip lah gitu ya. Jadi langkah pemerintah untuk masalah regenerasi ini yang paling utama adalah pastinya karena ini masalahnya adalah kenapa nih generasi muda tidak tertarik gitu ya, kurang tertarik pada sektor pertanian dan memilih profesi yang lain gitu ya. Nah, caranya yang paling mudah ya kalau masalahnya ini, kalau teman-teman yang ngechat Mister beberapa ini ya, adalah kata kuncinya adalah menarik minat generasi muda itu. Jadi gimana caranya pemerintah untuk menarik minat generasi muda supaya mau menjadi petani gitu. Nah, salah satu caranya atau ya beberapa cara yang disebutkan sama teman-teman ini juga benar. Satu misalnya memberikan pelatihan. Nah, ini ada yang bilang, Mister dikasih pelatihan nih. Ya, memberikan pelatihan supaya image petani itu sebagai petani tradisional yang membajak sawah, pakai cangkul segala macam itu mulai berkurang, bisa digunakan teknologi yang lebih modern. Jadi diberikan pelatihannya, diberikan modal usahanya, ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang bilang, Mister dikasih subsidi ya boleh. Jadi ada bukan pelayanan, diberikan satu dorongan motivasi yang bisa memotivasi generasi muda ini untuk tertarik menjadi seorang petani. Nah, caranya kayak tadi teman bilang ada yang berikan pelatihan, bagaimana terus ada pemberian peralatan yang lebih modern, ada yang memberikan subsidi gitu ya. Oke. Ya karena memang kita harus akui image kalau kalian dibilang, oh petani berarti ambil cangkul di sawah, mau panas terik matahari gitu. Nah itu sebenarnya bisa ada yang lebih modern. Gitu ya. Walaupun ada yang petani yang seperti itu, tapi kita bisa lakukan yang lebih modern. Mungkin bisa lebih menarik generasi muda. Oke. Nah kalau bisa menghasilkan secara maksimal, tentu kesejahteraannya juga akan meningkat. Karena kita tadi bahas banyak masih petani, kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan itu kurang atau di dalam garis kemiskinan. Nah itu mungkin juga yang membuat generasi muda kurang tertarik menjadi petani. Tapi kalian harus tahu ya, temannya Mister yang Mister bilang kayak tadi, dari 500 hanya 2 yang menjadi dalam tanda kutip bekerja sebagai petani gitu ya, mereka berhasil. Nah, kayak tadi Mister bilang, maka teman-teman udah bilang harus gini Mister, modern dan seterusnya, itu benar. Oke. Nah, sekarang nomor 5, pembangunan sektor pertanian berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Jelaskan peran penting sektor pertanian bagi perekonomian nasional. Nah, ini tentu saja luas ya bagaimana kalian melihat dari sektor pertanian perannya gitu ya di Indonesia. Nah, salah satunya tentu saja kalau peran yang bisa dikatakan penting adalah peran pertanian adalah penyedia sumber pangan di Indonesia gitu ya, di masyarakat. Jadi sektor pertanian ini memegang peranan adalah yang sumber pangannya gitu ya. Ya, misalnya kayak tadi petani di sawah ya, berarti sumber pangannya untuk padi atau untuk beras gitu ya. Jadi itulah salah satu peran penting sektor pertanian di perekonomian nasional. Bayangkan kalau sumber pangannya kurang, tentu perekonomiannya juga akan goyah. Harga beras itu bisa melambung tinggi, ya atau harga barang
bahan-bahan pangan tuh bisa melambung tinggi, tapi kalau petani bisa memenuhinya, nah harga itu akan lebih stabil sehingga tidak tidak terjadi peningkatan harga yang tinggi. Kalian tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk beli bahan-bahan pangan seperti itu. Oke, jadi itu salah satunya ya. Kalian masih banyak lagi. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Senin. Oke, terima kasih. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 8B. Halo. Halo Daniel, apa kabar? Halo Rania. Halo Moses. Halo Dika. Halo Lekesia. Halo David. Hai Kevel, ya. Halo anak-anakku semua, Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama dan budi pekerti ya. Halo Kirsten. Ya, baik anak-anak, siapkan buku agamanya dan juga siapkan Alkitab. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya dengan doa. Ya, Daniel pimpin kita dalam doa. Silakan Daniel. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami hari ini akan belajar agama Tuhan. Tolong bantu kami agar kami dapat memahami pengajaran Miss Jenny dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, tolong bantu Miss Jenny agar dapat mengajar dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Daniel sudah berdoa buat Miss Yani, sudah berdoa untuk kita semua. Ya anak-anak, Miss Yani ingatkan untuk hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021 ya akan diadakan penilaian harian. Oke, dalam bentuk ulangan harian ya anak-anak, sudah Miss Yani sampaikan di pertemuan sebelumnya. Miss Yani ingatkan kembali ya supaya kalian mempersiapkan diri dengan baik ya. Bab yang dipelajari adalah bab yang ke-9 mengenai iman dan ketaatan, kemudian bab ke-10 mengenai iman dan perbuatan, kemudian belajar dari soal-soal uji kompetensi 3 yang sudah kita bahas bersama-sama ya, yang ada di halaman 88 sampai dengan 93. Oke anak-anak, ya baik, hari ini siapkan Alkitabnya. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan ya, ada telah Alkitab ya anak-anak. Sebentar, di sini share screen dulu. Oke, mengenai iman dan perbuatan. Siapkan Alkitabnya. Kegiatan kita hari ini adalah membaca Alkitab ya, merenungkan firman Tuhan, kemudian telah Alkitab ya. Bacalah Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Oke, dibuka dulu Alkitabnya. Setelah itu, setelah kalian selesai membaca ya, kalian menyebutkan siapakah tokoh yang tertulis dalam perikop tersebut. Kalian perhatikan tokohnya siapa saja yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, kisah siapakah yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kemudian kalian deskripsikan apa yang terjadi dalam perikop tersebut. Mendeskripsikan ini ya, kalian boleh menggunakan kalimatmu sendiri, tentu saja harus sesuai dengan Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Oke. Kemudian setelah selesai mendeskripsikan mengenai yang terjadi di dalam perikop tersebut, ya, sikap apa yang dapat dipelajari dari perikop tersebut? Sikap yang dapat diteladani dari tokoh yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Oke, misalkan dalam perikop tersebut
ada 2 orang tokoh yang tertulis ya. Misalkan, kemudian kalian sebutin tokoh yang pertama siapa, tokoh yang kedua siapa. Kemudian sikap dari tokoh yang pertama yang dapat kalian pelajari, yang dapat kita teladani, sikap yang mana, tindakan yang mana. Oke, kemudian dari tokoh yang kedua, sikap yang bagaimana yang dapat diteladani. Ya. Nah, kalian mengerjakan kegiatan ini ya. Boleh kalian ketikkan di Microsoft Word, silahkan. Atau kalian menggunakan tulis tangan, ditulis pada buku latihan kalian, tapi ingat kalau tulis tangan gunakan tinta warna hitam. Ya, kemudian kalau sudah selesai kalian kumpulkan melalui Moodle. Oke anak-anak, untuk hari ini Miss Yani berikan waktu kalian mengerjakannya selama 25 menit. Ya, selama 25 menit, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan, kemudian nanti Miss Yani akan panggil beberapa orang siswa untuk menyampaikan secara lisan ya mengenai kegiatan hari ini. Oke, bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, tolong beri reaction thumbs up. Thank you, Nathan. Thank you, David. Thank you, Lakeisha. Lalu 3 orang yang beri reaction thumbs up. Thank you, Moses, Daniel, Rania. Iya, sudah oke. Ya, thank you, Abigail. Ada di sudah? Iya, 25 menit cukup anak-anak untuk kalian menyelesaikannya. Cukupkah 25 menit? Halo, apakah cukup 25 menit? Tolong beri reaction thumbs up kalau cukup. Cukupkah 25 menit? Cukup, ya. Thank you, Moses. Iya. Thank you, Daniel. Thank you, David. Iya. Thank you, Nathan. Iya, terima kasih untuk reaction thumbs up-nya. Iya, anak-anak silahkan kerjakan dari sekarang. Semangat. Halo anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai? Bisa beri reaction thumbs up yang sudah. Daniel, sudah selesai? Segera dikirimkan ya. Oke, Lakeisha belum selesai, lagi sedikit. Lakeisha belum selesai, ya. Semangat Lakeisha. Excel lagi sedikit. Oke, semangat Excel. Ayo segera diselesaikan anak-anak ya supaya tugas kalian tidak menumpuk. Gunakan waktu saat ini dengan baik untuk menyelesaikannya ya. Kalau kalian sudah menyelesaikannya, pada saat nanti kalian akan lega ya karena tugasmu tidak menumpuk. Baik, kita lihat bersama siapa saja yang sudah mengumpulkannya. Oke, mengenai tugas iman dan perbuatan dari pembacaan Markus 10 ayat 46 sampai 52. Iya, yang sudah mengumpulkan Nathan, Moses, David Stanley, Rania, Abigail, Sharon, Kezia. Iya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mengumpulkannya. Untuk anak-anakku yang masih dalam tahap mengerjakan, tetap semangat ya. Dan ingat untuk segera mengumpulkan, jangan sampai kelupaan mengumpulkannya. Sayang sekali kalau sudah menyelesaikan tugas, tapi lupa mengumpulkannya ya. Kemudian datanya hilang, sayang sekali dan akhirnya akan mengulang, jangan sampai seperti itu ya. Jadi setelah menyelesaikannya ingat segera kirim ke Moodle ya.
supaya kalian tidak dituntut untuk mengumpulkan tugas lagi, ya. Oke, sekali lagi yang sudah mengumpulkan bisa dibacakan namanya Kezia, sudah mengumpulkan. Kemudian ada Sharon, Graciela Rachel sudah mengumpulkan. Kemudian Abigail, Rania, David Stanley, Kirsten, Moses, Kenatan, Daniel. Ya, baik. Sambil menunggu teman-teman kalian yang masih dalam tahap menyelesaikan, ya, Mistiani ingin mendengarkan secara lisan dari 2 orang siswa, ya. Mistiani pilihkan namanya ya di sini ya, yang sudah mengumpulkan. Sampaikan secara lisan. Oh, sebentar. Oke, silakan Abi. Ya. Oke, Mistiani minta kesediaan dari Kezia. Halo Kezia, untuk menyampaikan secara lisan apa yang sudah Kezia kerjakan. Oke, bisa Kezia? Kezia bisa dengan suara Mistiani? Iya, oke. Baik, silakan Kezia mengenai kegiatan hari ini. Ya, siapakah tokoh yang tertulis dalam perikop tersebut, kemudian deskripsikan yang terjadi dalam perikop tersebut, kemudian sikap yang dapat dipelajari dari pembacaan perikop tersebut. Silakan Kezia. Jadi yang Kezia dapat, tokoh yang terdapat di perikop tersebut itu ada ada Yesus, Bartimeus, sama murid-murid Tuhan Yesus. Yang terjadi di perikop ini itu menceritakan pada saat Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Dia berseru memanggil Yesus, walaupun orang lain udah menegur dia tetap berseru, malah semakin kencang. Akhirnya Yesus menyuruh memanggil Bartimeus, lalu Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus, dan ketika ditanya apa yang dia kehendaki dari Tuhan Yesus, ia menjawab supaya ia ingin supaya dapat melihat. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sikap yang dapat diteladani dari Yesus yang pertama itu selalu mempedulikan orang yang berseru kepadanya dan mau menyembuhkan orang sakit. Dari Bartimeus, ia memiliki iman yang sangat kuat. Jadi sikap hidup yang dapat kita pelajari supaya kita peduli terhadap semua orang yang meminta tolong, dan kita harus melatih iman kita supaya kita memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus. Oke, luar biasa. Terima kasih Kezia. Iya, baik. Untuk selanjutnya, Miss Yani ingin mendengarkan penjelasan secara lisan mengenai kisah dari seorang yang buta, ya. Kenatan. Miss Yani ingin mendengarkan suara Kenatan. Halo, Kenatan. Halo, Mas. Iya, Kenatan bisa jelaskan secara singkat ya mengenai apa yang sudah Kenatan tuliskan ya mengenai kegiatan hari ini. Silakan, Nak. Bentar, Mas. Iya. Saya buka lagi Word-nya. Oke, silahkan Kenatan. Tokoh yang ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52 itu seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak dari Timeus. Kejadian yang terjadi saat Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan banyak orang, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus yang mendengar ada Yesus lewat. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur dia untuk diam, tetapi justru ia berseru makin keras. Yesus berhenti dan memanggil orang itu untuk mendekat. Orang buta itu meminta supaya Yesus merabuni dia.
supaya dia bisa melihat. Yesus mengabulkan permintaan Bartimeus tersebut dan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sikap yang harus diteladani adalah kita harus percaya dan beriman bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan bisa mendengar permohonan kita, dan Tuhan ada untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Oke, terima kasih Nathan. Luar biasa ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Nathan dan juga dari Kezia ya mengenai apa yang sudah dibaca melalui pembacaan hari ini, kegiatan hari ini dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, sesuai dengan materi pembelajaran hari ini, ya kita melanjutkan mengenai iman dan perbuatan. Ya, ada iman, tentu saja untuk membuktikan iman harus melalui tindakan, harus melalui perbuatan. Karena kita sudah mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Sedangkan perbuatan yang tanpa didasari oleh iman merupakan suatu kesia-siaan. Nah, kita sudah mendengarkan kisah nyata yang dialami oleh seorang pengemis ya. Kalian juga sudah membacanya melalui Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, tokoh utama yang tertulis dalam Markus 10 ayat 46 dan sampai 52 ini adalah seorang pengemis buta ya. Dia bukan hanya seorang pengemis tapi dia juga mengalami kebutaan. Ya, dia buta, tidak bisa melihat, tidak mengetahui bentuk dari suatu benda, tidak mengetahui bentuk bagaimana bentuknya seekor gajah, bagaimana bentuknya seekor burung, ya, bagaimana bentuk dari sebuah mangkok. Dia tidak bisa melihat, dia tidak mengetahui bentuknya seperti apa. Karena dia tidak bisa melihat dan dia juga tidak bisa membedakan mana yang warna hijau, mana yang warna merah, mana yang warna kuning. Dia tidak mengetahuinya. Kemudian juga tidak bisa melihat cahaya matahari, tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Oke, Kezia, ya. Baik Kezia. Ya, thank you. Oke, maaf anak-anak. Lihat, misalnya lihat kolom chat tadi ya. Oke. Nah, ya, jadi Bartimeus ini seorang pengemis yang memiliki iman percaya kalau Yesus sanggup menyembuhkannya. Nah, dia percaya, dia beriman bisa melihat. Gitu ya. Nah, tokoh utamanya di sini adalah seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus ya, kemudian ada Yesus ya, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang ada di sana, murid-murid Yesus dan juga adanya orang-orang banyak di sekitar di lingkungan tersebut ya, anak-anak. Kemudian pada saat Yesus lewat, dia tidak mengetahui ya, Bartimeus itu tidak mengetahui, tetapi mendengar dari orang-orang banyak, Yesus lewat, Yesus lewat. Dia percaya dengan nama Yesus ini yang sanggup mencelikkan mata yang buta menjadi melihat. Berteriaklah ia, nah karena beriman, dia bertindak. Imannya saya sembuh, tindakannya berteriak memanggil nama Yesus. Yesus, kasihanilah saya, dia berteriak. Nah, tentu saja orang-orang di sekitarnya ini melihat, aduh ini pengemis mengganggu sekali. Karena Yesus ini adalah tokoh yang sangat terkenal ya. Jadi banyak orang mengetahui kalau Yesus ini sanggup menyembuhkan. Ya, jadi orang-orang di sekitarnya yang melihat ini justru merasa terganggu akibat tingkah dari Bartimeus. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan, ada yang mengatakan, "Hei, diamlah kau."
tentu saja itu mengintimidasi Bartimius. Bisa saja Bartimius ini menjadi down, menjadi malu, menjadi aduh gak enak ya, aku sudah mengganggu yang di sekitarku. Ya, bisa saja dia menjadi putus asa. Tetapi apa yang dilakukan Bartimius? Dia tetap berpegang teguh pada imannya dan melakukan tindakan. Semakin dia disuruh diam, semakin dia berteriak keras supaya Yesus mendengar. Yesus, kasihanilah aku. Dia berusaha untuk menggapai, berusaha untuk meraih, mencapai kesembuhan itu. Karena dia percaya dengan imannya, dia melakukan dengan tindakan. Tindakan inilah yang merupakan bukti dari iman Bartimius. Nah, tokoh yang lainnya lagi adalah Yesus, memiliki belas kasihan. Ya, jadi Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Bartimius. Ia memanggil, Yesus, kasihanilah aku. Akhirnya Bartimius mendapat perhatian khusus dari Yesus. Ya, jadi yang diutamakan, Bartimius yang diutamakan saat itu. Orang-orang pasti mulai berkerumun menyaksikan yang mujizat yang akan terjadi saat itu. Nah, tentu saja banyak yang mengatakan, "Hey, Yesus mendekat. Kuatkan dirimu." Mulailah ia berdiri, dia melepaskan jubahnya, jubah meminta-minta ya anak-anak. Jadi peminta-minta dia memakai jubah, tentu saja pasti lusuh ya, tentu saja pasti ada robek-robek dan tidak enak dilihat mata. Dia lepaskan, jubah itu dia lepaskan, dia berusaha mendekati Yesus. Dia tidak melihat, tetapi dia berusaha mendekati Yesus. Yesus dengan penuh belas kasihan bertanya, apa yang Anda ingin supaya aku perbuat bagimu? Bartimius mengatakan Rabuni, yang artinya guru. Aku ingin melihat, artinya dia mau sembuh. Aku ingin sembuh. Iman ada tindakan. Ya, tindakannya saat ini adalah ia mengucapkan keinginannya. Ya, sama halnya berdoa, ungkapkan semua yang menjadi keluh kesah dalam hati kita. Nyatakan dalam doa. Jadi Bartimius menyatakannya, mengucapkannya penuh dengan keyakinan, aku mau sembuh. Ya, jadi aku mau sembuh, aku ingin bisa melihat. Nah, Yesus melihat iman dari Bartimius dan mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya, artinya imannya dia ingin sembuh, ya berarti dia sembuh, gitu ya, terjadi sesuai dengan imanmu. Dia sudah melakukan tindakan untuk menggapai Yesus supaya sembuh. Mengungkapkan dengan perkataan, aku mau supaya dapat melihat. Ya, jadi sikap yang dapat diteladani, yang dapat kita pelajari dari tokoh utamanya. Di sini ada Yesus dan juga ada Bartimius. Tadi Kezia sempat menyebutkan dari Yesus sikap yang dapat diteladani ya, juga dari Bartimius sikap yang dapat diteladani. Kemudian Kenatan juga menyebutkan sikap yang dapat dipelajari untuk menjadi teladan, diteladani ya. Oke, benar sekali anak-anak yang dapat kita teladani ya, melihat pribadi Yesus. Ya, sikap Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus tidak membeda-bedakan derajat seseorang, kedudukan seseorang, tidak melihat kedudukan seseorang. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, melihat pengemis, ya, yang buta, udah pengemis minta-minta kemudian buta, tidak bisa melihat. Jadi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, Yesus menolong. Diawali dengan hati yang penuh belas kasihan. Jadi yang dapat kita teladani
ya dari Yesus, sikap Yesus adalah penuh dengan belas kasihan, bersedia membantu, mau menolong, ya, dengan tidak membeda-bedakan ras, dengan tidak membedakan kedudukan, ya. Jadi semua orang statusnya sama di hadapan Tuhan. Kaya, miskin, tua, muda, apapun pekerjaannya, ya. Yesus bersedia menolong, penuh dengan belas kasihan. Sikap apa yang dapat diteladani dari Bartimeus? Walaupun dia adalah seorang pengemis, ya, dia tidak putus asa. Walaupun ada yang mengatakan, "Hei, diam." Dia tidak putus asa. Dia juga tidak malu gitu ya. Jadi datang merendahkan diri kepada Yesus, ya, untuk meminta kesembuhan. Penuh semangat supaya imannya tercapai, supaya terjadi sesuai dengan imannya. Jadi sikap yang dapat diteladani, yang dapat kita pelajari dari seorang bernama Bartimeus adalah memiliki iman dan ada tindakan. Ya, tidak hanya beriman saja, tetapi dia bertindak. Walaupun orang-orang sekitar mengintimidasi, ya, membuat menjadi putus asa, tetapi dia tidak mau putus asa. Semakin disuruh diam, dia malah berteriak dengan keras. Ya, saya mau, Yesus, kasihanilah saya. Ada tindakan, dia tidak putus asa. Oke ya, jadi anak-anak milikilah sikap beriman kepada Yesus dan bertindak. Tindakan ini merupakan bukti dari iman. Baik, hal yang sudah kita pelajari hari ini mengenai Yesus yang penuh dengan belas kasihan, kemudian Bartimeus, ya, yang memiliki iman dan juga bertindak sesuai dengan imannya. Biarlah apa yang kita renungkan hari ini, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Biarlah kita memiliki sikap hati, ya, beriman dan melakukan dengan iman kita dengan tindakan. Karena tindakan kita ini adalah wujud dari iman kita. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami memiliki iman, supaya kami tetap beriman di dalam Engkau. Ajar kami untuk bertindak berdasarkan iman percaya kami kepada Tuhan. Iman adalah bukti dari tindakan adalah bukti dari iman kami Tuhan. Karena itu ajar kami untuk senantiasa bertindak sesuai dengan iman percaya kami kepadamu Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menepati janji karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Ajar kami di dalam masa remaja kami memiliki iman yang kuat kepadamu Yesus. Ajar kami untuk turut sejalan sesuai dengan firman-firman Tuhan. Supaya kami tidak terjatuh sampai tergeletak, tapi kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak kelas 8B dalam pendidikan mereka ya Tuhan, supaya hidup mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati segala persiapan mereka untuk menghadapi penilaian harian di Selasa depan untuk pelajaran agama dan budi pekerti ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, bisa diingatkan kembali hari Selasa depan akan diadakan penilaian harian. Ya, kalau kalian hari ini memiliki iman, oh saya akan mendapatkan nilai yang terbaik nanti pada saat
penilaian harian. Nah, buktikan imanmu itu melalui tindakan. Apa tindakannya? Yang pertama, berdoa. Yang kedua, belajar untuk persiapan. Ya, persiapan ulangan. Persiapkanlah dirimu, belajar dan berdoa, memiliki iman, dan ada tindakan. Oke anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, untuk minggu depan di penilaian harian ya. Miss Yani selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan selalu bersemangat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 8B. Apakah kalian bisa mendengar suara Mister? Baik, terima kasih Nishan. Top. Oke. Ya, Mister berharap anak-anak yang lainnya, terima kasih Daniel, bisa mendengar suara Mister dengan baik. Mister ingatkan kembali, meskipun Mister sudah share tugas dari Miss Intan di grup kelas, Mister harus sampaikan lagi bahwa hari ini Miss Intan berhalangan hadir, tapi beliau menitipkan tugas untuk kalian. Ya, tugasnya pelajari lagi materi unsur-unsur lingkaran sampai sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam dan di luar selama 15 menit. Lalu kerjakan kuis yang ada di Moodle. Waktunya 40 menit. Tidak boleh buka buku, jujur pada diri sendiri. Demikian pesan dari Miss Intan. Silakan anak-anak kelas 8B dapat mengerjakan, dapat menyimak, membaca setiap instruksi, setiap tugas yang sudah Mister sampaikan melalui grup kelas. Ya, tetap jaga kondusif kelas kita. Ya, kerjakan tugas tersebut dengan baik, jangan menunda-nunda pekerjaan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Selamat siang anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih respon? Oke, terima kasih Daniel. Yang lain sudah ada di depan Zoom? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya, kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap kesehatan bagi kami semua Bapak, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Bapak Engkau menyertai pembelajaran ini sampai akhir pembelajarannya, mohon kelancarannya. Kiranya Bapak kami berserah dalam Tuhan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Terakhir kita sudah bahas tentang poster ya. Terakhir juga kemarin kalian sudah melihat video-video yang ditayangkan di mana proyek kalian tentang poster ya. Ada mungkin yang membuat video, ada yang membuat poster ya. Oke. Nah, untuk di bagian poster, Miss akan review sedikit. Setelah itu kita akan masuk ke komik. Oke, misalkan share screen, silakan kalian bisa sambil buka bukunya, ya. Bisa sambil buka bukunya. Nah, kita masuk ke alat dan bahan, ya, karena nanti untuk PTS, sebentar lagi kalian akan ada PTS, ya. Untuk materi PTS adalah poster dan komik. Ya, jadi silakan nanti dibaca ya. Untuk alat dan bahan sebenarnya untuk poster, untuk komik ya, itu tergantung dari jenis poster atau komik yang dibuat ya. Nah, di sini untuk alat dan bahan kita membuat poster. Yang pertama adalah pensil menggambar. Pensil yang digunakan dalam menggambar itu adalah ukuran 2B sampai 6B ya. Ada juga yang jenis H. Nah, biasanya kalau yang ukuran yang B ini semakin bertambah angkanya, dia semakin
semakin tebal hasil goresannya. Tapi kalau yang H itu tipis ya, dia bersifat keras. Jadi semakin besar angkanya dia akan membentuk garis hitam yang semakin tipis. Berikutnya pulpen. Pulpen itu digunakan sebagai alat untuk membuat gambar dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Berikutnya untuk kuas ya, untuk kuas ini memang ada beberapa jenis kuas ya. Ada memang kuas yang digunakan untuk cat air, ada yang untuk cat minyak ya. Untuk teksturnya juga tergantung dari jenis catnya. Tapi nanti lebih lanjut untuk jenis-jenis cat ini akan kalian pelajari di kelas 9. Berikutnya, jika kita mau membuat poster digital, kita memerlukan komputer, mungkin HP ya, dan kita membutuhkan aplikasi tertentu. Sebenarnya kalau kita membuat secara digital ini akan lebih mudah, akan lebih efektif, karena kalau terjadi kesalahan akan lebih mudah untuk memperbaiki. Ya, kalau yang manual itu pasti kalau misalnya sudah diwarnai, kemudian ada kesalahan, itu akan sulit untuk diperbaiki. Ya, oke. Berikutnya tugas tema anti korupsi ini kita lewatin. Nah, untuk di rangkuman silakan kalian baca sendiri ya. Karena ini di rangkuman tinggal kalian bisa baca kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah kalian baca sebelumnya. Oke, berikutnya kita masuk ke menggambar komik di bab 10. Ya. Nah, di bab 10 ini menggambar komik yang kita pelajari adalah konsep menggambar komik, kemudian bahan dan alatnya, kemudian syarat-syarat menggambar komik. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari di bab 10 ini, kalian bisa menjelaskan pengertian menggambar komik, kemudian mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik ya. Dan yang terakhir adalah menggambar komik, entah itu secara manual, entah itu secara digital, ya. Oke, untuk komik itu merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan, ya, melalui gambar. Tetapi bedanya kalau kita membuat poster dengan komik, ya, kalau komik di sini ada alurnya, kemudian juga terdapat dialog, ya. Selain itu juga menampilkan tokoh dan karakter. Jadi ada karakter, ada penokohannya, ya. Mungkin kalau misalnya kalian dapat materi tentang cerpen, ya, mungkin kalau itu digabungkan dengan komik, dengan seni budaya, kita bisa membuat komik, ya. Jadi di situ mungkin cerita pendek tetapi dibuat dalam sebuah komik. Di sini ada beberapa contoh komik di buku kalian ya. Nah, untuk komik-komik yang berkembang dari zaman dulu sampai yang sekarang ya, itu kalian bisa lihat perubahannya. Mungkin kalau komik zaman dulu warnanya hitam semua, hitam putih ya. Kalau zaman sekarang sudah lebih berwarna. Kemudian kalau zaman dulu mungkin semua kotaknya sama ya, garisnya semua sama batasnya. Kalau yang sekarang lebih fleksibel. Kalian bisa lihat di contoh yang nomor 3 ya. Di sini ada gambar orang di tengah, gambarnya besar dan di situ tidak dibatasi oleh kotak. Oke, jadi lebih fleksibel, lebih kreatif ya untuk yang zaman sekarang. Nah, berikutnya untuk konsep. Konsep menggambar komik. Komik ini merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar, ya. Juga sering disebut dengan cerita bergambar. Biasanya untuk komik ini dibuat dalam berbagai macam ukuran. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ada komik yang memang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Kalau kecil cukup dengan kertas. Nah, menggambar komik ini memerlukan ketelitian dan ketekunan. Terutama dalam membangun karakter dan tokoh dalam cerita. Ya, jadi kalau kita membuat komik tidak hanya kita mau menggambar, tidak hanya sekedar menggambar. Kita berpikir juga tokoh dalam cerita seperti apa karakternya. Ya.
Nah, seorang komikus itu juga dituntut terampil dalam menggunakan media dan bahan yang digunakan. Ya, ciri utama dari komik itu mempunyai sifat menarik perhatian mata sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Ya, ini ada contoh komik yang pasti kalian udah tahu ya filmnya ya, Powerpuff Girls. Nah, fungsi dari komik itu menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Ya, ini ada beberapa contoh komik mungkin yang kalian dulu sering baca ya. Ini diambil dari majalah Donald Bebek, terbitan Gramedia Jakarta. Ya, ada juga komik yang disajikan itu dalam sebuah buku yang dipakai untuk belajar, kadang juga disajikan dalam bentuk komik supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya, zaman sekarang juga ada kalau yang Miss lihat itu ada komik Quack ya. Jadi dia sebuah ilmu pengetahuan yang disajikan dalam bentuk komik. Ya, zaman sekarang ada banyak sekali ide-ide kreatif. Mungkin kalau zaman dulu belum ada ya. Jadi kalau sudah ilmu pengetahuan alam itu orang berpikirnya susah. Ya, padahal sekarang disajikan dalam bentuk komik, dalam bentuk film dokumenter ya, National Geography ya, itu dan lain-lain, masih ada banyak. Berikutnya kita ke syarat menggambar komik ya. Syarat menggambar komik ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kemarin poster ya. Yang pertama menentukan topik dan tujuan ya atau tema ya. Jadi penentuan tema ini berdasarkan pesan yang mau disampaikan, yang ingin disampaikan. Misalnya nih tema kejujuran, tema persahabatan ya. Di sini di buku kalian juga dikasih lingkungan alam semesta. Nah, dari tema yang diambil kemudian memikirkan visualisasinya. Visualisasi itu gambar atau sajian yang bisa dilihat ya. Dan juga dialog atau kata-kata yang digunakan untuk memperkuat ya gambar visualisasinya ya. Oke. Nah, penentuan topik dan tujuan ini juga sekaligus harus menentukan tokoh dan karakter yang mau dibuat ya. Jadi kalau kita bikin komik berbeda dengan kita menggambar seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kita bikin komik karena di situ ada alur cerita, ada dialog, kita juga perlu berpikir tentang tokoh-tokoh yang mau dibuat dalam cerita itu ya, kita mau buat karakternya seperti apa. Nah, contoh dari beberapa komik ya yang sudah ada itu cerita Timun Mas, Malin Kundang, Roro Jonggrang, Cinderella dan jenis cerita lainnya. Kalau misalnya kalian mau bikin komik ya, yang penting adalah pesan yang mau disampaikan itu apa. Kalian mau bercerita tentang apa? Misalnya tentang kejujuran. Nah, dari cerita yang kalian sajikan itu akhirnya nanti akan ada pesan ya, pesan yang bisa ditangkap pembaca ya, atau mungkin murah hati ya, dan pakailah itu adalah pesan-pesan yang positif ya, pesan-pesan yang baik. Oke, Miss lanjutkan berikutnya membuat kalimat ya. Kalimat sebenarnya kalau ini mungkin Miss lebih perjelas sedikit. Untuk di bagian komik di kalimatnya adalah berupa dialog ya. Kemudian gambar, menggunakan gambar. Gambar ini disesuaikan dengan karakter tokoh-tokohnya. Dan juga jalan ceritanya. Kalau kalian lihat di sini ada Donald Bebek ya, Donald Bebek kemudian Mickey Mouse ya. Di sini memang disajikan untuk anak-anak. Jadi untuk gambar-gambarnya dibuat menarik, warna-warnanya menarik. Kemudian karena tokoh Donald Bebek ini lucu, juga penggambarannya untuk tokoh Donald Bebek ini dibuat lucu juga ya. Berikutnya menggunakan media yang tepat. Nah, media yang tepat ini disesuaikan dengan komik yang mau kita buat. Apakah komik yang kita mau buat itu komik manual apa komik digital? Kalau komik digital kita perlu komputer, kita perlu HP, kita perlu laptop ya.
Dan di situ pasti ada aplikasi ya atau software-software tertentu yang harus diinstal. Ya, tapi memang keuntungannya kita menggunakan media digital adalah ketika mengalami kesalahan, kita lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Ya. Berikutnya bahan dan alat menggambar komik. Bahan dan alat menggambar komik tidak jauh berbeda dengan bahan dan alat untuk membuat poster dan juga gambar yang lainnya. Ya, untuk media yang digunakan adalah kertas gambar, biasanya berwarna putih, abu-abu, ya, coklat, ya. Sebenarnya warna apa saja bisa, tapi usahakan itu netral supaya warna-warna yang kita gunakan bisa lebih jelas untuk digunakan. Oke. Beberapa waktu lalu Miss pernah setel video tentang bagaimana mewarnai warnai pada kertas berwarna hitam. Apakah di kelas ini Miss sudah setelkan ya untuk video yang mewarnai menggunakan media kertas berwarna hitam? Bisa kasih reaction, bisa kasih info ke Miss untuk di kelas ini. Oke ya. Jadi itu tadi bagaimana kita mewarnai menggunakan media kertas berwarna gelap ya. Terutama ini kita ada contohnya adalah berwarna hitam. Oke. Nah, Miss lanjutkan lagi. Nah, untuk kertas gambar yang dapat digunakan. Oke, sorry, Miss harus share screen ya. Nah, kertas gambar yang kita gunakan ini bisa juga kertas HVS, kuarto, karton, kertas pada larang, dan lain-lain ya. Berikutnya alat gambar yang lain adalah kita menggunakan pensil gambar. Nah, di sini lebih banyak dijelaskan ya daripada yang tadi yang di bagian membuat poster. Di sini untuk pensil warna, jadi pensil warna ini dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ada jenis pensil H dan jenis pensil B. Untuk yang pensil H memiliki sifat keras, cocok digunakan membuat garis yang tipis. Untuk pensil yang B itu memiliki sifat yang lunak, artinya mudah untuk membuat garis yang tebal ya atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B ini diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya makin keras sifat dan makin tipis hasil goresannya. Ya, kalian bisa tahu nanti mungkin bisa mencoba ya. Berikutnya untuk pensil warna ini ada banyak variasi dan ini bisa untuk mewarnai secara gradasi. Kalau yang tadi hitam putih tadi bisa juga ya. Jadi tergantung kalian menggunakan yang mana. Mungkin gunakan dari warna gelap dulu agak terang ya, semakin lama semakin terang. Berikutnya penggaris. Nah, kalau kita mau bikin komik yang manual, kita perlu penggaris ya. Jadi penggaris ini digunakan untuk membuat garis-garis pada komik ya. Garis yang dibutuhkan membuat strip-strip kolom pada komik istilahnya. Oke, itu tadi beberapa alat dan bahan. Kemudian kita masuk di tokoh. Tokoh atau seniman yang telah berhasil membuat komik ya yang terkenal, menghasilkan beberapa karya ya, dan bahkan tokoh ini sudah sangat berperan dalam pengembangan komik di Indonesia ya. Namanya Raden Ahmad Kosasih. Raden Ahmad Kosasih. Nah, memang cerita awalnya untuk pengembangan komik ini awalnya memang tidak bisa diterima baik ya di Indonesia. Tapi kemudian tokoh ini dapat mengambil budaya-budaya Indonesia yang akhirnya bisa diterima. Artinya membuat
komik dengan tokoh-tokoh wayang ya. Wayang kan sudah biasa, sudah merupakan budaya kita, jadi lebih mudah untuk diterima ya. Nah, Raden Ahmad Kosasih ini yang dikenal sebagai Bapak Komik Indonesia. Ya. Generasi komik, karya-karyanya terutama berhubungan dengan kesusastraan Hindu, Ramayana dan Mahabharata, dan sastra tradisional Indonesia terutama dari sastra Jawa dan Sunda. Selain itu juga menggambar beberapa komik silat yang memiliki pengaruh Tionghoa namun tidak terlalu banyak. Nah, seniman komik ini berusaha supaya komik-komik ini bisa diterima oleh kalangan budayawan dan pendidik. Jadi dengan mengadaptasikan pahlawan super, ya. Ketika adaptasi pahlawan super itu dianggap tidak mendidik dengan budaya Indonesia, maka tokoh ini mengenalkan komik wayang. Ya, jadi wayang-wayang kalau di Indonesia kita mengenal wayang dengan berbagai karakternya. Disitulah dengan membuat komik-komik wayang ini akhirnya bisa diterima. Ya, ini ada beberapa karya Raden Kosasih ya. Sri Asih di Surabaya, Sri Asih VS di Mata Seribu, Sri Asih di Macau atau Makau ya. Oke, terus masih ada banyak lagi judul-judul yang sudah berhasil dibuat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari komik? Berapa orang yang masih mendengarkan Miss bisa kasih reaction? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian bisa buka bukunya di halaman 144 ya. Di halaman 144 ini ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi pengetahuan. Jadi kalian kerjakan yang nomor 1, kemampuan pengetahuan. Kalian kerjakan 2 soal, jelaskan fungsi tema di dalam menggambar komik dan jelaskan fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Silahkan bisa kalian screenshot atau bisa kalian buka bukunya di halaman 144. Jawabannya silakan kalian bisa langsung kirim ke chat ya. Chat di bagian private bisa. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Kalian kerjakan 2 soal, ini Miss sudah copy paste di bagian chat for everyone. Tidak usah kalian kirimkan lagi untuk soalnya. Langsung kalian tulis jawabannya. Oke. Oke, oh ini berarti sudah ya. Temanya adalah tentang persahabatan. Jadi menggambar komik dengan tema persahabatan. Temanya persahabatan. Boleh untuk tokohnya bebas. Kalian buat berapa saja boleh ya. Untuk stripnya kalian buat minimal adalah 6 strip ya. Buat alur yang nyambung, buat pesan yang baik, dan buat buat gambar yang sesuai dengan pesan yang mau kalian sampaikan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, bisa kalian mulai kerjakan untuk menggambar komik dengan tema persahabatan. Silakan untuk ide, kalian bisa cari dari mana saja. Kalian bisa lihat contoh di buku juga, ya. Kemudian kalian buat
untuk komiknya. Oke. Untuk komik, untuk bahasa dalam komik usahakan adalah bahasa Indonesia, ya. Oke. Mungkin kalau Miss kasih kalian dalam bahasa Inggris, takutnya nanti yang lain ada yang bikin dalam bahasa Jepang, ada yang bikin dalam bahasa Korea, ya. Buat dalam bahasa Indonesia. Terus untuk komik yang dibuat, silahkan untuk hari ini buat yang manual, ya. Jadi minggu depan bisa kita latih untuk yang mau pakai aplikasi boleh, supaya bisa lebih persiapan lagi ya. Hari ini silahkan kalian buat manual untuk komiknya. Temanya adalah tentang persahabatan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, bisa mulai dikerjakan ya. Pembuatan komik kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Silahkan kalian simpan dulu untuk komiknya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikut. Jadi kalian bisa siapkan lagi gambar contoh yang lebih bagus atau kalian bisa simpan gambar yang sekarang sudah kalian buat ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalian bisa gambar. Terus ini sudah bertambah 3 orang lagi yang sudah mengirimkan jawaban ya. Miss masih kasih kesempatan, silakan tolong bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oke anak-anak, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita gambar ya, menggambar komik, tema persahabatan. Ada yang mau ditanyakan? Semua sudah mengerti, bisa kasih reaction? Satu orang, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, terima kasih untuk responnya ya. Untuk seni budaya hari ini sampai di sini, kita tutup dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran hari ini Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini Bapak. Anak-anak-Mu boleh belajar dengan lancar. Kiranya Bapak Engkau selalu menyertai setiap kami, menyertai anak-anak-Mu Bapak, memberikan kesehatan buat mereka, buat keluarga mereka Bapak. Kiranya Bapak Engkau juga menjaga mereka ya Bapak, menjauhkan dari segala yang jahat, menjauhkan dari segala kemalangan. Bapa, saat ini kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa kalian tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, gunakan masker kemanapun kalian pergi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Silahkan bisa live, Tuhan Yesus memberkati.